Selamat sore kepada para peserta dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Zoom VCT ini. Terima kasih atas kehadirannya dan telah bergabung. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan partisipan untuk dalam ini ya, dalam Zoom ini. Sebelumnya dimulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah terlebih dahulu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Saya sebagai host yang bernama Tati Mulyati, dan di sini juga ada Ibu Ade Olia sebagai moderator, dan nanti Ibu Desi sebagai presenternya, yaitu pembawa materinya. Nah, di sini sebelumnya dimulai presentasi dari Bu Desi ya, yang akan kami ini lakukan di sini. Nanti absensi sebelum acara selesai ada absensi, mohon Bapak Ibu untuk mengisinya dan mohon untuk menyalakan kameranya. Ya, itu saja dari saya sebagai host. Kami persilakan kepada Ibu Ade Cynthia sebagai moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir pada video konferensi kita sore hari ini. Nah, adapun yang akan kami bahas pada hari ini adalah membuat 3D furniture dengan SketchUp. Nah, sebelum memulai seminar kita, maka saya akan perkenalkan dulu sebagai presenternya, yaitu Ibu Desi Rustiani. Beliau bertugas sebagai pengajar di SMK PGRI 2 Cibinong. Nah, kepada Ibu Desi Rustiani, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Bu Ade. Baiklah. Maaf Bu Desi, suaranya. Kedengeran Bu? Ya, kedengeran. Oke. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah furniture di aplikasi SketchUp. Sebelum kita membuat sebuah furniture, pastikan kita harus mengetahui ukurannya yang akan kita buat. Kebanyakan sekarang tuh kita sering sekali ingin membuat furniture tuh sesuai dengan keinginan kita. Daripada membuat furniture dengan jasa desain interior yang mahal, lebih baik kita ngedesain sendiri. Itu sepertinya lebih memuaskan ya. Jadi sebelum kita memasuki aplikasi SketchUp, kita harus tahu nih fungsi dari tool di sini itu apa aja. Yang pertama itu di tanda panah ini adalah icon select. Icon select ini berfungsi untuk men-select sebuah objek. Jadi jika kita klik dan di sini ada sebuah objek. Nah, ini untuk men-select sebuah objeknya agar terpilih. Lalu kedua, di sini ada gambar seperti penghapus. Ini adalah eraser untuk menghapus sebuah objek. Lalu di sini ada line ini untuk menggambar sebuah garis. Nah, di sini ada gambar circle. Nah, di sini tuh untuk membuat sebuah bidang. Di sini ada pilihannya. Ada yang untuk circle, polygon, atau rectangle. Nah, lalu di sini ada gambar push. Push atau pull ini berfungsi untuk membuat suatu objek menjadi sebuah 3D. Jadi ketika objek itu masih berbentuk 2 dimensi, kita klik
kita bisa mengklik icon ini untuk membuat membuat sebuah objek itu menjadi sebuah 3D. Lalu di sini ada icon offset. Icon offset ini berfungsi untuk menjadikan sebuah garis itu menjadi double. Dan di sini ada move. Move itu sama fungsinya untuk memindahkan suatu objek. Lalu di sini ada sebuah gambar mistar. Ini berfungsi untuk mengukur ya, pengukuran. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuat furnitur seperti ini ya. Ini adalah sebuah meja. Biasanya meja ini tuh untuk di ruang tamu. Oke, kita mulai aja dari awal. Untuk membuat sebuah objek, karena kita ingin membuat bentuk meja ini persegi, kita klik icon yang persegi ya, rectangle. Setelah itu kita klik di layarnya. Nih, ini akan berbentuk rectangle. Nah, lalu gimana kita caranya melihat sebuah ukurannya? Nih, di sini ada sebuah dimensi. Dimensi ini nanti terlihat di sini ukurannya berapa. Contoh ya, kita akan membuat ukurannya sekitar 80 cm kali 40 cm. Oh ya, kalau kali itu harus disertai koma ya, jadi 800,400. Ini. Nah, kita menggunakan ukuran mili ya. Nah, setelah menjadi objek seperti ini, kita gimana nih caranya agar menjadi 3D? Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita mengklik icon push. Oke, kita push berapa nih mau ketinggian dari meja tersebut? Kita ambil aja standarnya itu sekitar 45 cm ya. Berarti 450 mili. Oke, selesai. Kita lihat apakah sudah menjadi 3D. Nah, di sini ada fungsi icon orbit. Orbit itu untuk melihat sebuah objek bisa diputar gini. Nah, sudah menjadi 3D ya teman-teman. Jadi 3D. Lalu gimana lagi nih? Kita membuat kaki meja. Gimana caranya? Yang pertama kita harus tahu ukuran kaki meja itu sekitar berapa tingginya. Kira-kira sekitar 7 cm ya. Kita buat garis di ujung sini. Mohon maaf. Di ujung garis ini 7 cm. Sekitar 7 cm. Oke. Setelah membuat, kita klik poinnya. Ini akan terotomatis ya, jika kita sudah membuat ukuran, maka poin tersebut akan menjadi hijau. Nah, oke, kita putar dengan cara klik tengah mouse. Kita klik lagi. Ini garis untuk garis birunya. Untuk bagaimana caranya agar garis ini lurus, itu caranya seperti ini. Bentar. Bentar ya. Nah. Maaf, ini komputernya agak lola. Pelan-pelan kita putar. Nah,
kita buatnya di sini ya, sekitar 7 cm. Nah, oke. Dan di sini kan sudah ketemu titiknya. Kita klik lagi menuju sini. Jika garisnya ini sudah hijau, berwarna hijau, berarti garis tersebut itu sudah lurus ya. Nah, setelah itu kita klik lagi di garis selanjutnya. Diputar saja. Nah, oke Bapak Ibu, setelah selesai semuanya digarisi, kita buat kaki-kaki. Gimana caranya? Kita tetap menggunakan icon push. Nah, push ini fungsinya bisa membuat icon ini keluar atau ke dalam. Kita buat kakinya itu menjorok ke dalam. Biasanya itu ukurannya sekitar 4 sentian lah ya. Kita buat sekitar 4 cm. 4 cm. Ini juga sama 4 cm. Lalu kita putar lagi. Ini sama 4 cm juga. Nih, 4 cm juga ya. Oke. Dari sini setelah kita selesai, lalu kita membuat kaca. Biasanya ketebalan kaca untuk itu sekitar 10 tebal ya, ketebalan 10 mili lah ya. Kita bikin 10 mili ketebalan kacanya itu. Oke. Sekitar segini ya. 10 mili kita ambil garis di atas sekitar 10 mili. Oke. Sama seperti tadi, kita kelilingi dulu garisnya sekitar 10 mili. Nah, tinggal hanya mengikuti saja. Nah, lalu setelah membuat kacanya, kita buat jarak antara kaca dan antara mejanya. Kita buat aja sekitar 5 cm. Kita ambilnya dari garis kaca ya, dari ujung kaca ke bawah itu sekitar 5 cm. Lalu kita buat lagi garis melingkar. Oke, setelah ini selesai dibuat, gimana nih caranya agar kaca itu nampak seperti kaca? Nah, kita sekarang nge-pull ini ke dalam ya, agar hilang. Caranya gimana? Ini klik satu objek di bawah, kita klik, lalu kita dorong sampai ujung garis, sampai sini. Oke, teman. Nah, setelah itu, kita klik di ujung sini, ujung garis ini, kita klik, dah. Setelah itu, akan hilang. Nggak mungkin dong kita bikin meja, terus kacanya ngambang tanpa ada kaki-kakinya di bawahnya. Gimana bikinnya? Sama ya, kita buat sebuah garis sekitar jaraknya itu 6 cm lah ya. Kita 6 cm, kita garis ke ujung. Kita garis ke ujung sini. Nah, lalu kita buat lagi sekitar 6 cm juga. Nah, kita
kita itu jika garisnya itu berwarna maka garis tersebut sudah lurus. Nah, sama seperti ini. 6 cm. Oke. Nah, setelah membuat garis ini, kita membuat kaki-kakinya dengan bentuk lingkaran. Kita cari ya bentuk lingkaran di sini. Nah, kita pilih yang circle. Oke. Circle kita buat ini sesuai dengan ukuran yang kalian mau. Biasanya saya pakai 15 mili lah ya. Nah, segini kita buat lagi di ujung sini sekitar 15 mili. Lalu di sini 15 mili. Dan di ujung sini juga sekitar 15 mili juga. Oke, setelah membuat lingkaran selesai, kita hapus garis yang di sini dengan menggunakan eraser. Gimana caranya? Ya udah, kita tinggal select garis yang akan kita hapus. Nih contohnya garis ini. Nah, langsung akan hilang. Nah, hilang. Nah, mudah sekali. Oke. Kita hapus semuanya. Oke. Nah, sebelum kita nge-push garis lingkaran ini, kita beri warna dulu. Caranya gimana? Di sini ada icon gambar ember. Kita klik. Nah, sebentar ya. Gambar ember. Nah, keluar kan di sini warnanya. Nah, kita pilih warna hitam. Kita pilih warna hitam. Oke. Nah, kita beri warna di setiap tiang untuk penyangga kacanya ya. Nih, kita klik, kita select dulu. Sebentar. Nah, lalu kita klik lagi di sini, ya. Lalu di sini. Dan di sini, oke. Setelah selesai, nah, kayak gini jadinya. Lalu kita pull ke atas. Caranya, kalian klik lingkaran ini dan pasnya di ujung kaca paling atas nih. Nah, tuh. Lalu kalian buat lagi. Nah, sama semuanya diikuti seperti ini. Ini kurang ke atas. Nah, sama halnya seperti yang ini juga. Kita pull ke atas. Nah, oke, kita pull lagi. Nah, oke. Nah, lalu gimana nih caranya agar meja ini berbentuknya nggak kotak doang, atau enggak gimana nih agar berfungsi untuk tempat menyimpan koran. Nah, biasanya saya tuh bikin untuk mengoffset ya garisnya. Nah, caranya gimana? Nih, ini ada icon offset, kalian klik. Nah, kalian boleh diselect di sini objek yang akan kalian ubah ya. Caranya klik objek. Nah, ini akan membuat sebuah garis ya, double garis. Tergantung kita mau ukurannya berapa. Biasanya itu saya buat sekitar 4 cm ya. Kita buat 4 cm. Oke. 4 cm. Nah, oke. Jadi 2 kan. Oke, gimana caranya nih? Kita
pull garis tengah ini ke paling ujung. Seperti tadi ya, kita pull ke dalam, terus nah sampai ujung sini, ujung garis. Kita klik, nah akan bolong. Fungsinya, nah akan jadi seperti ini mejanya. Nah, gimana nih agar meja tersebut warnanya bagus? Nah, sama halnya saya tadi sudah menjelaskan. Di sini ada gambar ember, kalian bisa klik. Oke, kalian bisa klik. Nah, di sini tuh ada untuk pilihannya. Di sini ada, kalian klik tombol panah ke bawah. Nah, di sini ada colors. Semuanya di sini ada material-material yang warnanya kalian inginkan. Biasanya saya akan mewarnai ini kayak kayu ya. Berarti kita cari untuk kayu itu berarti mana nih? Kita cari satu-satu. Oh, bukan. Nah, nih, wood ya. Oke, wood ya. Nih, kita klik warna kayu yang kita inginkan. Nah, ini ya warna kayu. Nah, kita select dia semuanya. Nah, warna-warna kayu. Warna kayu. Kita select. Nah, kita warnain semuanya jadi warna kayu ya. Nah, setelah itu, kacanya kita akan beri warna juga. Gimana caranya? Nih, kalian bisa klik di sini yaitu translation. Biasanya ini untuk warna-warna kaca ya. Saya akan mengambil warna transparannya ini glass blue. Oke, caranya sama. Ini kita tinggal klik, taruh di objek. Nah, kaca kan. Kita warnain semuanya agar terlihat transparan. Sampai ke bawahnya juga. Nah, oke. Setelah ini, selesai jadinya. Furnitur yang kalian inginkan selesai tergambar. Gampang kan? Gimana nih? Ada yang... Nah, sangat menarik ya Bu Desi pemaparan materinya hari ini. Dengan aplikasi SketchUp kita bisa melakukan desain apapun untuk mendesain perabotan yang ada di rumah ya Bu ya. Iya, betul. Kita bikin apa, warna apa, bentukannya gimana, kita bisa desain sendiri. Sangat menyenangkan ternyata sambil kita mendekor untuk di rumah. Nah, sesuai dengan keinginan kita ya enggak? Iya, bagaimana dengan teman-teman? Apa kita buka sesi pertanyaan? Apa masih ada tambahan dari Bu Desi? Untuk saya sih SketchUp itu fungsinya hanya bukan untuk furnitur ya teman-teman. SketchUp itu fungsinya tuh untuk membangun sebuah rumah, 3D rumah. Biasanya saya ngedesain 3D itu lebih ke SketchUp. Sebenarnya aplikasinya juga masih banyak, ada 3D Max. Cuma menurut saya yang lebih mudah itu, apalagi untuk pemula ya, lebih gampang menggunakan SketchUp. Tuh. Itu sih. Tadi juga terlihat sih ya Bu Desi dengan lincah memainkan fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut dan sangat menarik sekali untuk dilihat. Bagaimana dengan, kita buka sesi pertanyaan saja ya Bu ya, dan karena waktunya cuma tinggal 6 menit lagi, durasi waktu kita. Iya, Bu. Kita langsung saja untuk sesi selanjutnya, sesi pertanyaan. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya atau masih ada yang ingin diketahui, atau dari siswa-siswa juga tidak masalah, ada yang ingin ditanyakan?
sambil kita menunggu pertanyaan di kolom chat, sudah saya lampirkan absensinya ya, Bapak Ibu, silakan diisi. Ada yang ingin bertanya, boleh? Izin bertanya, Ibu. Ya, Ya, baik. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pandi, Bu, dari IP Garut ya, dari Garut. Saya tertarik dengan materi Ibu yang di-share di grup PCT ini mengenai SketchUp ya. ya. Nah, ini aplikasinya itu ini gratis atau berbayar. Terus spek yang dibutuhkan itu bagaimana ya Bu supaya aplikasi ini bisa terinstall dengan baik gitu. Oke, baik Pak Pandi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk aplikasi SketchUp sendiri itu ada beberapa tipe ya. Biasanya untuk anak-anak kuliah itu ada websitenya sendiri itu SketchUp gratis. Biasanya itu diinstal itu harus menggunakan Crack ya. Jadi setahun terinstall, nanti akan ada masa expired-nya Pak gitu. Kalau untuk yang gratis, jadi harus mendaftarkan diri dulu di websitenya, lalu kita bisa menginstal. Ada juga yang benar-benar gratis kayak gitu. Yang berbayar pun ada, cuma harganya juga lumayan mahal gitu. Kalau untuk aplikasi itu sendiri. Lalu kalau untuk speknya itu sebenarnya saya pun hanya memakai laptop i7 ya. i7 itu lumayan sih Pak. Yang penting kalau SketchUp itu jangan ngebuka banyak aplikasi. Karena ketika kita membuka banyak aplikasi, maka SketchUp tersebut akan cepat not responding kayak gitu Pak. Itu. Bagaimana Pak Pandi? Sudah jelas jawaban dari Bu Desi tadi? Ya jelas Bu. Tapi tadi tidak diterangkan kan itu masih di dalam aplikasi ya. Ya. Kalau mengkompresinya itu prosesnya gimana Bu? Kan itu masih jadi bentuknya gimana gitu? Oh gitu. Kalau misalkan cara ngebukanya gitu Pak, atau gimana Pak? Hasil outputnya gitu. Oh, jadi tuh kalau setelah kita membuat 3D-nya, agar menjadi foto kan biasanya dari JPEG ya Pak ya? Jadi JPEG. Nah, di situ ada aplikasi lagi namanya rendering. Iya, kita render juga agar menjadi JPEG gitu. Gimana caranya agar render itu terlihat seperti nyata? Itu di situ ada namanya settingan untuk rendernya Pak gitu. Dan biasanya kita juga nggak hanya menggunakan SketchUp untuk merender, kita juga menggunakan Lumion gitu, aplikasi Lumion dan Photoshop untuk menambah tekstur-teksturnya gitu agar terlihat lebih nyata. Itu Pak. Begitu penjelasan dari Bu Desi. Oke, terima kasih kepada Pak Pandi. Nah, berhubung durasi kita sudah tinggal 2 menit, bagaimana Bu Desi? Masih ada yang ingin Bu Desi tambahkan? Sudah cukup sih Bu. Cuman jika Bapak Ibu mau belajar SketchUp, di YouTube juga sudah banyak sekali yang menjelaskan tentang tutorialnya, dan sekarang kita sudah mudah untuk mempelajari hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu, karena di YouTube sudah banyak gitu. Sayang sekali nih materi saya nggak bisa full karena waktunya juga sudah terbatas. Iya, benar. Oke, terima kasih kepada Bu Desi. Begitulah penjelasan dari Bu Desi mengenai aplikasi SketchUp tadi yang sangat memudahkan kita mau mendesain apa saja yang kita inginkan. Nah, di situ juga tadi sudah diberitahukan oleh Bu Desi untuk mempelajari aplikasi SketchUp juga sekarang sudah banyak dari YouTube ya Bu Desi ya, begitu ya Bu Desi ya. Bisa selain referensi dari buku, YouTube juga salah satunya.
Nah, demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih kepada Bu Desi. Terlebih dan kurang, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Dan saya kembalikan kepada Bu Tati. Kepada Bu Tati, saya kembalikan. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih Bu Ade. Alhamdulillah ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade sebagai moderator dan Ibu Desi sebagai pemateri. Memang pemateri ini sungguh menarik ya bagi saya juga, lumayan ini bagus dan baik yang membuat bagaimana 3 dimensi itu menggunakan SketchUp ya. Terima kasih juga sebelum acara ditutup, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hari ini untuk bergabung bersama kami. Oke, semua absen telah mohon absennya kepada Bapak Ibu agar diisi absennya. Dan hari ini alhamdulillah kita tutup acara ini dengan salam, tapi sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan dari pihak kami atas penyampaian pemateri ini. Sekali lagi, wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.